Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cerita Islam. Kali ini saya akan berbagi kisah tentang Sa'labah bin Abdurrahman yang tidak sengaja melihat wanita yang sedang mandi di rumahnya. Sa'labah itu merupakan sahabat Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan beliau. Jadi Sa'labah ini saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, ketika di masjid, Sa'labah itu memilih ke tempat yang langsung menjurus ke pintu rumah Rasulullah. Alasannya biar ia menjadi orang yang pertama kali melihat Rasulullah ketika Rasulullah keluar dari rumahnya. Kalau menurut Buya Yahya di channel YouTube beliau, jadi Sa'labah bin Abdurrahman ini merupakan anak kecil yang sering diperintah untuk menyelesaikan urusan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat dekat ya. Suatu ketika Sa'labah itu diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke ujung kota Madinah untuk suatu urusan. Nah, Sa'labah pun pergi ke sana. Namun perjalanan tersebut Sa'labah itu tidak sengaja memasuki gang rumah di Madinah. Nah, ada salah satu rumah yang ia lewatin, pintunya itu terterpa angin sehingga terbuka. Dan begitupun di dalam itu ada kamar mandi yang pintunya juga hanya tutup kelambu, bukan pintu. Nah, otomatis kelambunya itu diterpa angin kan. Nah, di kamar mandi itulah ada wanita yang sedang mandi. Secara tidak sengaja, Sa'labah ini pun melihatnya. Sa'labah pun segera beristighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian tersebut membuat Sa'labah takut untuk kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dia takut Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah yang mengatakan tentang peristiwa tadi, tentang dirinya, yang mengatakan bahwa dirinya seorang yang munafik. Jadi Sa'labah pun tetap di sana. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mencarinya, tapi tidak bisa menemukannya. Maka Rasulullah pun mengutus Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah, keduanya mencari Sa'labah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Mereka menemukan seorang penggembala dan keduanya pun bertanya kepada penggembala tersebut tentang anak laki-laki dengan ciri-ciri tertentu. Kemudian si penggembala tadi itu bertanya, apakah Anda berdua bertanya tentang anak kecil yang menangis? Kami mendengar dia menangis di atas sana, di bukit setiap malam. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun menunggunya. Dan si penggembala tersebut berkata, dia turun dan meminum susu dari kambing-kambingku untuk bertahan hidup. Ketika dia turun, dia sudah sayu pucat dan sakit. Mungkin karena tidak makan ya, hanya minum susu. Nah, ketika dia melihat Abu Bakar radhiyallahu an dan Sayyidina Umar, dia mencoba untuk lari, tapi keduanya menangkapnya dan berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ingin atau mencarinya. Dia pun sangat ketakutan dan berkata, "Kenapa? Apakah Allah sudah menyebut saya sebagai salah satu orang munafik?" Keduanya pun berkata, "Kami tidak tahu." Ketika beliau berdua membawanya, Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang terjadi, Sa'labah? Ada apa, Sa'labah?" Kemudian Sa'labah berkata, "Apakah Allah menyebut saya sebagai salah satu orang yang munafik?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Alhamdulillah." Rasulullah SAW berkata, "Oh Sa'labah, apa yang kamu harapkan?" Sa'labah berkata, saya mengharapkan rahmat Allah." Rasulullah berkata, "Kemudian apa yang kamu takutkan?" Sa'labah berkata, "Saya takut murka Allah." Rasulullah pun berkata padanya bahwa Allah sudah mengampuninya.
Sa'labah berkata, "Saya merasa di seluruh badanku seperti ada jutaan semut yang merayap." Kata Rasulullah SAW, "Itu adalah ajal." Jadi sebentar sebentar lagi Sa'labah akan meninggal, maka Rasulullah pun menuntunnya membaca 2 kalimat syahadat. Jadi setelah Sa'labah wafat, Nabi Muhammad turut memandikan, mengafani, dan juga menyolati hingga mengantarkan jenazah Sa'labah ke tempat pemakaman. Di perjalanan menuju pemakaman, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, aku telah melihat malaikat turun mengiringi jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman, sampai aku tidak punya tempat untuk berjalan mengiringi jenazahnya." Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Sungguh luar biasa ya kisahnya. Jadi beliau adalah anak muda yang takut melihat maksiat. Bahkan saking takutnya sampai bersembunyi, bahkan hingga tidak makan, ya hanya minum susu. Ya, semoga ini menjadi pelajaran motivasi bagi kita dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.